tadi jenengan menyampaikan bintang tamunya The Clove and Tobaccos. Iya. Sudah. 510 sudah. Ya. Terus Rebellion Rose sudah. Ya. Terus Perunggu sudah. Nah, ini ada bintang tamu lagi enggak, Mas? Wah, ini bintang utamanya. Ada. Siapa, Mas? Kalau untuk bisa disepil ya, clue saja ya. Biar penasaran. Oke. Ada 3 clue sih. Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Thinkers, selamat datang di podcast Omah Halid. Ruang ngobrol santai tapi bermakna bareng orang-orang kreatif di balik layar dunia hiburan. Episode kali ini agak berbeda karena kita gak cuma ngobrol soal industri musik, tapi juga isu yang lagi hangat. Yup, soal munculnya sebuah nama baru, Sound of Anything. Sebuah event musik yang katanya terkait sama konser yang sempat gagal. Tapi benarkah begitu? Atau justru mereka adalah wajah baru yang sedang bangun kepercayaan publik? Nah, kita langsung saja kenalan dan ngobrol langsung bareng tim dari Sound of Anything untuk dengar klarifikasinya. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan ini dengan Mas siapa? Waduh, ada kamera. Gila. Tapi sebelumnya teman-teman, perkenalkan ya. Untuk nama saya sendiri Muhammad Alif Setiawan, panggil saja Alif gitu aja. Kalau untuk di Sound of Anything, untuk posisi saya itu di founder sekaligus project manager. Tuh. Oke, Bro Alif. Ya. Bro Alif ini project manajernya Sound of Anything ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Sound of Anything? Sound of Anything itu gimana saya menjelaskannya ya? Yang pasti Sound of Anything itu adalah sebuah festival musik yang dimana ketika awal saya bentuknya itu kurang lebih di bulan April. Jadi di bulan April itu sebelumnya kan saya juga ikut banyak event-event. Jadi di setiap event itu ada berbagai jenis konsep yang pernah saya temui dan saya kerjakan sendiri. Terus setelah itu ya terbentuklah ketika di bulan April itu, wah saya mau buat Sound of ini sebuah event lah. Kalau untuk namanya aku ingin sebuah event ini berkelanjutan dengan panjang. Kalau gitu saya kepikiran dengan kata-kata anything gitu. Jadi ya saya ambil nama Sound of Anything gitu. Kalau untuk secara konsep Sound of Anything itu ya semua genre, semua kelompok dan juga semua emosional para penikmat musik. Saya harapkan nanti ketika di event Sound of Anything ini bisa tercurahkan, bisa tersampaikan dan pulang nanti insya Allah membawa kesan yang sangat baik dan tidak terlupakan. Mungkin itu sih, Mas. Menarik. Jadi memang Sound of Anything ini mewadahi semua jenis genre musik ya. Iya sih. Bisa jazz, bisa pop, bisa rock, bahkan campur sari bisa berarti. Iya. Apa? Dangdut yang sekarang itu apa? Dangdut klasik itu apa? Retro. Oh, dan dangdut retro. Oke. Siapa saja orang-orang di balik terbentuknya Sound of Anything ini, Mas? Oh, kalau ditanya siapa orang-orangnya sih mungkin kalau untuk yang pertama kali ya saya sendiri ya gitu. Saya sendiri. Terus habis itu saya ajak teman-teman yang pasti untuk teman-teman itu sendiri juga sudah pengalaman di bidang event, baik itu di manajemen, artis, di bagian produksi, di bagian kreatif dan yang lain-lain lah. Yang pasti mereka saya calling satu persatu, saya ajak, ayo event lah aku ngono kan. Oke, eventnya apa? Ya kita buat event yang nggak cuma satu genre, dua genre, pokoknya semua genre bisa masuk gitu lah, itulah gitu. Terus setelah itu oke, ayo. Setelah itu kita jadwalkan, kita urus segala bentuk perizinan, kita DP artis dan yang lain-lain. Ya sudah, running itu sih. Siap. Jadi secara garis besar
Son of Anything ini latar belakang terbentuknya karena persamaan pengalaman. Iya sih. Jadi Pengalaman sih. punya pengalaman yang sama dalam menyelenggarakan sebuah event musik, akhirnya terbentuklah Son of Anything ini. Bener. Terus mungkin Mas, apa tujuan utama kalian membentuk Son of Anything ini selain tadi mewadahi semua event-event musik sekaligus menyelenggarakannya? Event musik lah. Industri musik Industri gitu musik ya lah, di ya, tanah ya. air ini ya. Pokoknya intinya itu. Terus ya mungkin lebih ke membawa energi baru sih, apalagi kita kan untuk tema bukan sih, untuk konsep dari Sound of Anything itu sendiri kan juga kita modelnya roadshow, jadi nggak di satu tempat gitu. Jadi kita bisa ke hari ini, bulan Oktober ke Kediri, mungkin tahun depan kita bisa ke Probolinggo, bisa ke Madiun, ya kan? Seperti itu sih. Jadi apa ya? Itu. Oke, siap-siap. Itu sih. Terus mungkin filosofi apa Mas atau semangat yang kalian bawa dalam membentuk Sound of Anything ini? Filosofi. Kalau untuk filosofi, saya berharap sih nanti ketika teman-teman datang, teman-teman bisa mengekspresikan segala bentuk apa ya, perasaan, segala bentuk emosional. Semoga nanti di venue semua apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingin sampaikan bisa tersampaikan sih. Terus kembali lagi, kalian pulang di event tersebut bisa membawa sebuah cerita yang nggak terlupakan, yang pasti cerita yang positif dan baik lah ya. Wajah baru dengan semangat baru. Oke. Di tim ini semuanya anak muda. Oh iya. Yang tua siapa Mas? Yang tua saya sendiri. Siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? A sampai Z sampai mana itu saya kok nggak ditanya namanya. Gimana? Lah kok Berbeda video Mas, aduh. Ini kok nggak di ini piye Mas ini? Mas iya lah, lipstick kok Mas, kopi nih Mas, kopi nih. Oke. Ayo penerang dan. Sampai Mas. Iya, monggo Mas. Ini ra dirokok ya iso. Oke, ayo. Lah yo iki warung Mas, santai. Santai ya. Oke Mas, lanjut pertanyaan. Ya, berikutnya. Kalian tadi kan menyebutkan bahwa sudah punya pengalaman sebelumnya di dunia konser atau dunia event-event musik. Bisa diceritakan konser atau event musik apa saja yang pernah tim Sound of Anything ini kerjakan? Kalau untuk saya sendiri mungkin saya lebih ke arah kampus-kampus sih Mas ya. Mungkin acara kampus, terus mungkin ya bantu-bantu teman-teman itu di event-event seperti gimana ya, Ponorogo gitu, di luar kota ya ada 1-2 lah gitu. Kalau untuk teman-teman kemarin ada salah satu tim kami juga habis ngerjain itu sih untuk di event di Jogja, Mentalita atau apa itu ya, Mentalita kalau nggak salah, itu ya salah satu tim kita ada jebolan situ juga gitu. Ada yang dari Jember, pokoknya yang itulah yang sudah Malang melintang, dan saya nggak bisa jelaskan satu persatu sih. Berarti terlalu ini banyak. Berarti ini bisa disimpulkan adalah sekelompok anak muda yang mempunyai visi dan pengalaman baru, akhirnya bertemu dan membuat sebuah wadah baru. Iya sih. Sound of Anything. Menarik. Apa pelajaran paling besar yang bisa panjenengan ambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu Mas? Tadi kan menyampaikan sudah pernah mengerjakan event di Jogja, di Jember, bahkan di Ponorogo, di universitas-universitas itu. Kalau untuk pengalaman apa ya? Pengalaman terbesar sih yang biasanya kalau saya mengambil pengalaman itu dari sebuah konser yang boncos sih. Konser yang rugi. Jadi kalau dikatakan saya ikut dengan teman-teman itu apa itu namanya? Kalau untung jelas, kalau setiap promotor ingin keuntungan lah gitulah. Cuma terkadang memang kita nggak semua event itu ketika berjalan mengalami keuntungan sampai 100%, 50% dan terlalu besar. Kalau kerugian tetap ada. Cuma ya memang dari situ bagaimana cara kita mengambil sebuah apa ya namanya? Mengambil sebuah pesan lah dari bukan dari kegagalan sih, dari kerugian itu bagaimana cara nanti memanage acara itu agar tidak rugi, bagaimana memanage acara itu nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan konsep, sesuai dengan apa yang telah kita bentuk dari awal. Begitu sih Mas, mungkin. Oke, baik.
Sejauh mana Mas peran panjenengan dan teman-teman dalam konser-konser terdahulu? Apakah hanya sebagai panitia, vendor, atau bagian dari manajemen? Kalau tadi kan dari bagian manajemen. Iya. Panitia ya jelas lah, Jelas karena lah memang ya, terlibat. terlibat. Kalau dari vendor mungkin? Kalau tim kami, kalau vendor mungkin tidak ada ya, kebanyakan kreatif. Oh, tim kreatif ya. Iya Jadi sih. vendor biasanya menggunakan Biasanya pihak menggunakan ketiga ya? pihak ketiga Baik, biasanya gitu siap. sih. Dan mungkin ini Mas, yang pertanyaan yang mungkin bikin orang-orang yang penasaran. Ya, highlights ya. Highlights Yang ya. paling highlights Ya, sih. highlights. Bahkan di semua konser banyak isu-isu konser gagal. Iya sih. Di Ponorogo, di Madiun, Iya. bahkan di Kota-kota Kediri lain lah ya. sendiri atau di kota-kota lain. Ah. Akhir-akhir ini banyak isu yang berkembang mengenai konser musik yang gagal. Oke. Bisa kalian jelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Kalau untuk konser yang gagal itu sebenarnya mungkin dari pihak panitia biasanya mereka mengalami sebuah kerugian yang tidak bisa dia tanggung sih. Biasanya sih gitu. Terus mereka akhirnya ya mengorbankan teman-teman pembeli tiket, artinya juga refund. Seperti itu sih, mungkin lebih ke arah tanggung jawab mereka yang masih kurang sih terhadap event gitu loh. Terus kalau untuk isu ini sendiri, mungkin Sound of Anything juga mengalaminya di Kediri ya. Kalau di Kediri itu memang isu lagi kenceng, cuma ya saya juga memimpin tim Sound of Anything itu ya juga memotivasi bahwa ya kita itu asli 100% gitu loh. Kita nggak bohong, semua izin sudah terpenuhi, semua guest star juga sudah kita DP. Ya udah sih, mungkin kepercayaan sih yang akan kita berikan ke Iya, mereka. jadi secara tidak langsung jenengan ini saat ini membangun trust atau Trust, kepercayaan publik, ya. utamanya generasi-generasi anak muda bahwa Anda itu berbeda ya benar. benar. Dengan konser-konser musik yang gagal. Apakah mungkin ada kaitan antara kalian dari tim Sound of Anything ini secara individu atau kolektif dengan konser-konser yang gagal itu, Mas? Ini kan kita sebagai orang awam kan tetap curiga, Mas. Curiga ya? Enggak lah, enggak lah. Enggak ada kaitannya. Kalau kita dikaitkan mungkin di Kediri mungkin kita dikaitkan lah ya. Cuma saya pastikan kita enggak ada kaitan dengan konser yang sebelumnya karena gini, Sound of Anything ini ibaratnya sebuah event yang saya dirikan dengan penuh ambisi untuk sukses dan membuat suatu wilayah itu bisa membuat tempat yang kita buat event itu menjadi sebuah sejarah gitu loh. Jadi kita harapkan sih enggak. Jadi secara garis besar Sound of Anything ini adalah anak-anak muda yang berambisi untuk membuat sejarah dengan rasa penuh tanggung jawab dan kesungguhan bahwa ini wajah baru dan kita itu berbeda dengan yang lain gitu ya Mas ya? Iya, karena kan gini, kalau untuk Sound of Anything ini kan berdiri baru bulan April kemarin kan. Terus kalau untuk isu-isu di Kediri itu sendiri itu memang sudah dari bulan Januari sih. Terus ada yang juga sudah running, terus gagal gitu kan. Ya kalau kena dampak, kita juga pasti kena dampak. Tapi ya pasti kita akan mengembalikan trust. Siap. Berarti orang-orang yang mengira bahwa Anda bagian dari konser yang gagal itu saat ini salah 100% ya Mas? Salah, karena kita dari Madiun sih. Iya, karena dan tidak ada salah satu tim kami ya, tidak ada satu tim kami dari orang Kediri, bahkan background kuliah kami pun bukan dari Kediri gitu loh. Bahkan background SD, SMP, SMA, kuliah tidak ada satupun yang dari Kediri. Jadi dari tolak ukur itu juga sih harusnya teman-teman juga harusnya percaya sih kalau kita nggak ada kaitannya gitu loh. Gitu sih, Mas. Ya mungkin gimana Mas, perasaan kalian ketika dituduh atau disangkut pautkan dengan konser-konser yang gagal tersebut Mas? Ya agak sebel juga. ya rada anu lah ya. Ya rada mager sithik lah ya, karena gini loh. Kita itu datang ke Kediri membawa sebuah semangat baru, sebuah energi baru gitu lah. Karena saya menganggap Kediri itu memang orang-orangnya suka dengan hiburan. Di sana juga banyak skena dan pecinta-pecinta musik lah. Jadi mengapa saya mengambil keputusan untuk main di Kediri. Padahal Sound of Anything itu sendiri ketika saya membentuk itu tujuan pertama itu sebenarnya bukan ke Kediri Mas, tapi ke Jogja sebenarnya. Jogja malahan ya. Cuma kita kan
kita orang baru lah, kita nggak kira kurang pede lah kalau Iya. Untuk antar provinsi ya, Mas. provinsi Iya. menghantam para event-event besar di Jogja seperti Prambanan dan yang lain-lain kan tetap kita kalah. Cuma yaitu akhirnya kita mengambil teman-teman yang suka musik dan kita menemukan kota yaitu Kediri yang suka orang-orang yang suka musik, anak skena, anak penggila musik lah. Jadi ya akhirnya kita ambil Kediri gitu. Berarti ini cari pengalaman dulu di Kediri Iya. untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi ya, Mas, untuk Lebih event yang tinggi. lebih besar. Oke, semangat Mas, anak muda yang sangat bersemangat dan energik ini yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi gini Mas, tadi kan Anda menyampaikan bahwa ini tidak ada kaitan dengan konser-konser yang gagal. Bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa Anda ini adalah orang baru, wajah baru, semangat baru, dan bukan dari bagian konser yang gagal tersebut? Oke. Jadi kita kan juga sudah memberikan treatment ya. Kalau untuk di sosial media kita juga sudah menjelaskan secara gamblang. Kalau butuh bukti kita juga sudah membuktikan. Jadi banyak teman-teman Kediri itu ketika kita sudah launching Perunggu, banyak yang tanya kok di tanggalnya Perunggu belum ada gitu loh. Karena di Perunggu itu kan di band Perunggu ada link tray. Jadi di link tray itu ada banyak schedule-nya Perunggu. Jadi terus di situ teman-teman lihat belum ada karena pada dasarnya Perunggu itu kita ambil paling akhir di antara GS yang lain gitu. Jadi kalau untuk MOU-nya sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelahnya baru bisa di-post. Gitu. Tapi sekarang sudah di-post ya Mas itu Perunggu? Sudah. Berarti sudah ya? Sudah lah. Bisa dipastikan sudah di DP dan akan terselenggara ya event tersebut. Jelas. Kalau nggak terselenggara saya disamplok sama diberi gift. Oke Mas, tadi kan sudah disampaikan bahwa SOA ini resmi terbentuk bulan April. Apakah SOA ini memiliki legalitas hukum atau badan hukum tersendiri, Mas? Sudah. Kalau untuk badan hukum aman ya? Aman. Bisa dicek. Oke. Perizinan semua sudah selesai, baik kepolisian maupun izin kepolisian venue sudah beres ya, Mas. Jadi 50% ini tempat sudah fix ya? Sudah fix. Alhamdulillah. Itu sih cuma tinggal eksekusi di lapangan sih. Oke, sambil nunggu hari-hanya. Ya. Oke. Terus gini Mas, nilai-nilai profesionalitas apa yang kalian tanamkan dalam setiap kerja Sound of Anything ini agar terlihat kompak dan bahwa event ini bisa terselenggara dengan sukses? Gimana tadi Mas? Makanya gimana? Gini, nilai-nilai profesionalitas apa yang panjenengan tanamkan dalam setiap kerja dalam Sound of Anything ini? Jadi untuk setiap teman-teman itu memang pada dasarnya mereka sudah punya pengalaman lah ya kalau di bidang event. Jadi kalau untuk profesionalitas pun jangan diragukan gitu loh. Kalian bisa lihat sih kalau untuk treatment kita di sosial media gimana, terus timeline kita gimana, bagaimana kita mendirect acara itu. Jadi gini ya Mas, berarti secara tidak langsung profesionalitas dari Sound of Anything ini tak simpulkan siaga, tuntas, sepenuh hati gitu ya Mas ya. Dan istimewa ini Mas. Bagus. Dan tepuk tangan. Pak, tepuk tangan. Jangan hanya diam saja di situ. Jadi kan itu bukan gambar Pak di sini. Halo, diminum kopinya Pak. Iya, diminum. Ayo Mas, monggo Mas. Ini tamu kok daran itu. Ayo, minum dulu. Ayo Mas, kru. Ayo. Mas, diundi Mas. Ya dinggurnya gitu Mas. Iki Mas, properti Mas iki. Properti. Oh, kau lah. Ini properti. Oke, mungkin Mas santai ya, sambil santai. Kita ngobrol santai aja. Ngerokok boleh Mas? Boleh. Boleh. Kita ini warung kok. Di warung itu boleh Mas. Yang tidak boleh tidur Mas itu di warung. Itu bahaya itu tidur di warung. Oke. Dirujuk sama sing bakul Mas. Oke. Jadi gini Mas. Tadi kan sudah banyak panjang lebar dengan jelaskan tentang pengalaman-pengalaman, tentang spirit yang dibawa, terus trust issue yang berkembang di masyarakat bahwa Anda bukan termasuk konser yang gagal itu. Mungkin rencana terdekat dari SOA Mas, apakah sudah ada konser atau proyek yang sudah disiapkan atau yang sedang disiapkan saat ini? Kalau untuk Sound of Anything ini
ini sendiri sih kita masih fokus di Kediri sih ya. Oh, yang Kediri yang bulan apa Mas itu? Bulan Oktober. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 19 Oktober. Sudah fix ya itu? Sudah fix. 19 Oktober. 19 Oktober. Bintang tamunya siapa? Bintang tamunya. Artis yang dibawa talentnya. Yang Ya. pertama juga sudah di reveal sama teman-teman ya. Teman-teman tim ada The Glove and the Tobaccos. Terus ada Rebellion Rose. Terus ada lagi 510. Terus yang terakhir di announcement itu Perunggu. Oh. Nah, yang kita bawa ke Kediri itu yang baru itu, ya mungkin wajah baru itu di 510 sama Perunggu. Kalau untuk GS selanjutnya, ini disepel apa? Loh, ya harusnya dikasih clue Mas, jangan disepil ya. Nanti kalau disepil dikira Giga Zahid atau Happy Asmara. Itu kan asli Kediri. Bisa dihadirkan Mas, ikut nyanyi-nyanyi. Yang kemarin main di Ponorogo siapa? Oh, Sasa Sasa Arkisna. Wah, Boleh itu- sih, menarik sih. Itu nanti dangdut jadul Mas. Jadi jadul. Oke. Terus mungkin gini Mas, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda dan tim itu memilih talent Ya. atau musisi untuk konser yang akan datang? Biasanya gimana? Bagaimana caranya? Kalau untuk apa ya? Kalau untuk memilih quester sih kita biasanya kita mapping area dulu, teman-teman area semisal ini di Kediri gitu ya. Jadi orang-orang Kediri itu sukanya apa sih? Dangdut, musik-musik punk rock, musik punk football, terus dangdut atau apa, atau pop rock, rock alternatif atau gimana gitu kayak. Kita survei dulu, setelah itu kita rangkum. Yang pasti dengan persetujuan semua tim sih, enggak saya Enggak sendiri, keputusan sepihak ya, Mas? karena Iya. kalau keputusan akhir tetap di saya, cuma saya juga Diskusi dengan dengan teman-teman gitulah. Dan akhirnya oke, kita kesimpulannya ambil, akhirnya ya, bahwa itu tadi ya, tek, 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 tek. The Glove and Tobaccos 510 Ya, Perunggu sama Rebellion Rebellion Rose. Rose. Ya Wah, mungkin kacau gini Mas, strategi Oke. Anda dalam menghadapi stigma atau trauma masyarakat tadi atau penonton karena konser yang gagal sebelumnya. Iya, Ini kan harus punya strategi. iya sih. Ya apalagi trust isu saat ini orang-orang menyampaikan, oh ini bagian dari A. Iya. Oh ini adalah A yang berubah nama jadi B. Gitu Iya. kan, gitu. Itu trust juga isunya. banyak sih, Nah, bagi harus dibangun ini kepercayaan publik. Iya sih. Kalau untuk sementara sih kita coba, jadi banyak strategi ya yang sudah kita buat ya di tim itu. Cuma kalau untuk sementara kita lebih ke arah treatment ticketing, treatment di media sosial. Pokoknya kita membangun sebuah trust yang dimana oh kita itu 100% gitu loh. Kita nggak abal-abal. Terus kita juga sangat totalitas. Jadi untuk teman-teman di luar kota itu kalau ingin membeli tiket juga kita siapkan tiket box. Difasilitasi ya. Fasilitasi Oke. lah gitulah. Dan untuk saya jamin 100% sih kalau untuk tiket teman-teman yang sudah beli nanti aman. Data ke Ja- Mbak. Jadi memang sudah totalitas ya dari tim yang sih. di lapangan. Terus ya kalau pengen tahu ini benar atau salah ya dibuktikan tanggal 19 Oktober 2025 itu Ya. benar-benar berjalan atau tidak. Dan ini sih semua di tim kami mungkin saya lebih ke arah apa ya ini ya, memberitahu teman-teman pengalaman kita di event tidak ada yang gagal satupun. Oke. Pengalaman dari kita mungkin itu bisa jadi garis besar sih. Kalau kita yang pasti kita buat Sound of Anything, kita nggak mau gagal gitu aja. Ya, jadi teman-teman semuanya itu tadi klarifikasi dari manajemen dari Sound of Anything Ya. bahwa dia tidak mau gagal. Jadi tim SOA ini atau Sound of Anything ini tidak mau gagal. Konser ini harus terselenggara dengan baik seperti motonya tadi. Siaga, tuntas, dan sepenuh hati. Wes. Terus jangka panjang Sound of Anything ini punya mimpi seperti apa, Mas? Sound of Anything itu untuk jangka panjang kita mungkin lebih ke arah saya itu cukup ngefans juga ya sama event-event besar seperti Pesta Pora, The Sound Project. Itu harapannya sih kalau untuk Sound of Anything nanti bisa sebesar mereka sih, jadi bisa mendatangkan banyak artis. Kalau untuk sementara sih kita fokus ke festival biasa, festival dengan budget-budget yang standar lah ibaratnya seperti itu. Dan untuk kedepannya yang pasti kita sudah, kalau saya boleh spill, kalau untuk di volume 2 nanti, wah itu lebih badas sih daripada ini. Saya pastikan. Siapa Mas yang dihadirkan? Eh? Dewa, Sheila,
atau siapa ini? Kira-kira loh, biar nggak penasaran. Nanti saya nggak bisa tidur loh. Tunggu aja. Ya, pokoknya proposal kita sudah masuk di salah satu band legend. Mungkin teman-teman kalau di wishlist itu sudah memwishlist siapa itu? SO7 atau siapa itu? Saya nggak kenal itu ya. Oh ya, berarti. Ya, Ya. siapa itu? Tapi Pokoknya- mungkin Mas, Pak Duta sudah meronda. Oh, roda ya. Ya Jadi, karena tapi untuk teman-teman ya, sebelumnya mohon maaf kalau untuk Sheila on Seven belum bisa ya. Pak Duta lagi roda. Pak Duta lagi sibuk. Tanggal 15 Oktober dia main di Takan Volley di Vindes. Jadi dia tanggal 19 nggak bisa ke kita. Ini itu sih. Jadi bukan Sheila on Seven untuk saat ini. Bukan. Mungkin di next event. Next Tetap event. semangat pantengin terus Sound of Anything. Terus gini Mas, apakah tim Sound of Anything ini terbuka untuk berkolaborasi dengan promotor lain atau akan tetap berdiri murni secara independen? Ya, untuk sementara ini kita independen sih maunya. Kita independen, kita kerjakan sendiri event ini. Terus dari event ini sih harapannya kita sampai berkelanjutan dengan tim yang sama, dengan konsep kerja yang sama, dengan konsep satu pemikiran seperti ini. Satu visi dan misi ya Mas ya? Visi yang sama gitu loh. Kalau untuk promotor lain yang ingin mungkin ngajak kerjasama ya bolehlah kalau Ya. cuan. Oh ya, berarti iya betul. Oke. Ya siap, berarti Oke. memang untuk saat ini harus untuk saat ini pengennya independen Independen dulu, dulu berdiri lah. sendiri, Ya. membentuk tim yang solid, Ya. satu visi, satu misi, dengan harapan semua acara ini terselenggara dengan baik dan lancar gitu Oke. ya Mas ya. Tetap dinamis ya intinya, dinamis. Misal ada promotor yang pengen ngajak kerjasama, ya tetap berhitung di atas kertas. Oke. Heeh. Tetap berhitung sih. Keuntungannya gimana? Ya tetap Mas, anak tetaplah. muda yang bervisi dan Ya, berharap cuan itu ya memang penting memang juga. penting juga. Terus gini Mas, apa yang ditakutkan ketika membentuk Sound of Anything ini di tengah situasi dan stigma yang seperti ini? Kalau takut sih dari tim itu, dari hati kecilnya sih kalau rasa Ada ya, takut, ketakutan ada tetap lah. ada. Ada lah, Ya. takut tiketnya. Tapi bagaimana Bagaimana Anda cara dan kita teman-teman itu mengatasi Ji? mengatasi dan meyakinkan diri Ya benar. bahwa kita bisa sukses Benar. dan kita bisa berdiri Iya. dan bisa Benar. dibuktikan. Iya. Yang pasti saya bisa pastikan ke teman-teman, saya bisa buktikan nanti di tanggal 19 Oktober Sound of Anything bisa berjalan dengan Lancar? ya, lancar dan aman, dan di tanggal tersebut benar-benar terselenggara gitu loh. Oke, baik. Jadi ya itu sih saya pastikan, sudah saya pastikan. Mungkin pesan Mas untuk publik yang kira-kira masih ragu dengan Sound of Anything. Ada pesan. Apa ya yang kalian ragukan dari kita itu apa sih sebenarnya? Jadi ketika belum kalian buktikan, jangan Ya, ragu. Jangan ragu sih kalau kalian Ditunggu belum dulu membuktikan. tanggal mainnya. Ditunggu dulu. Kalau benar. memang puas, dilanjutkan. Dilanjutkan. Tidak puas, silahkan diragukan. Diragukan gitu ya. gitu loh ya. Jadi Tapi- biar tunggu dulu hari-hanya ya Mas. Hari H ya. Tunggu Tunggu dulu dan saja. jangan lupa beli tiket. Beli tiketnya. Oh, iya. Iya, beli tiketnya, guys. Beli Tiket di mana Mas belinya? Kalau tiket di kita di official Di official itu ada di tiket online-nya kita kerjasama dengan Yes Please. Oke. Ada Giveform juga, nanti teman-teman bisa isi data, terus kita kasih etiket, terus kita juga siapkan apa itu namanya tiket box di wilayah yang mungkin sudah di posting ya oleh teman-teman media gitu. Ya, media resminya apa Mas? Sound of Anything ini? Media resminya banyak sih kalau kerja sama media, Mas. Maksud saya gini, media resminya Sound of Anything. Jadi misal orang pengen tahu informasi tentang Sound of Anything ini di mana? Kalau di IG apa IG-nya? Oh IG, kalau di IG di Sound of Anything Official. Sound of Anything official ya. Iya. Lah kalau TikTok ada enggak? Nah, Anak TikTok sekarang ada. kan sukanya Oke. TikTok. Kayak saya ini TikTok kan. Cet. Ya, kalau di TikTok Sound of Anything 2025. Oh ya, jadi kalau di IG tadi Sound of Anything official, ya. kalau di TikTok di Sound of Anything 2025. Iya benar. Tuh. Tapi mohon maaf Mas, ini kerjanya apa ya? Oh iya, Mas ini sama. Iya apa Mas? Apa? Pak jenengan nambah itu Iya. anu Ini penting ini. tupoksinya apa Mas jenengan di sini? Saya tupoksinya di sini sebagai seksi konsumsi. Oh iya. Ini menambahkan untuk teman-teman yang di luar kota yang ingin membeli tiket, kalau ingin barengan nggak usah bingung. Di kita itu sudah ada grupnya Telegram, Mas. Kalau ingin
ke konsep nggak ada barengan jangan takut. Wih, Dengan aja di grup gila. kita sudah difasilitasi di situ. Oh ya, jadi kalau sendiri takut gitu Ya, bareng-bareng. ya, jomblo-jomblo itu kan. Oh ya. Seperti saya. Oke. Dia mencari barengan Mas. Kalau ada ya silakan. Oke. Masa Mas tua jomblo ya Allah Mas. Kacau sih. Astagfirullah kacau Mas. Ini kan tadi jenengan menyampaikan bintang tamunya The Clove and Tobaccos. Iya. Sudah. 510 sudah. Terus Rebellion Rose sudah. Ya. Terus Perunggu sudah. Sudah. Nah, ini ada bintang tamu lagi enggak, Mas? Wah, Ini bintang Ada. utamanya. ada. Siapa, Mas? Kalau untuk Bisa clue- disepil, clue ya, ya, clue clue ya, saja clue ya. ya. Biar penasaran. Oke. Ada 3 clue sih. Yang pertama dari Bandung. Oh, Ya, Bandung. Bandung ya. Anu Kang Dedi, Mas. KDM. Oke. Habis itu clue yang kedua, jumlah pendengar bulanan di Spotify-nya 11 juta. Siapa itu? Nah, siapa itu ya? Acung Febri. Acung Febri. Terus clue yang terakhir, kalian cari sendiri sih teka-teki ya. Untuk balas dendam. Sudah. Wes anu ora jelas kon mikir dhewe, Mas. Sudah. Muhammad gitu aja. Iya, tadi jadi tiket bisa diberi di Yes Please. Ya, oke. Yes, Terus online-nya. di Sound of Anything Official yang Instagram, Ya. sama juga di Sound of Anything 2025 TikTok, Ah. atau di tiket box di area Kardinal Kediri Ya. dan luar kota. Ya, sekitar Bahkan grup Telegramnya ada, Mas. itu? ada untuk cari pacar pun. Oh, ada. jadi itu untuk memfasilitasi jomblo yang nggak Iya. berani datang ke sana. Iya. Aman nggak, Mas, di Telegram? Aman, 100%. Jamin aman. Aman. Jadi gini loh guys, kita se-effort gitu loh. Masa kalian nggak percaya gitu juga cukup. Dia nyenengi awakmu. Iya. Dia golek barengan Kamu, awakmu. kita se-effort itu loh bikin event. Kita juga Jadi pasti tetap kerja semangat ya, keras Mas. gitu. Ya. Semangat di tengah gempuran orang-orang yang kurang percaya. Iya. Oke, Mas, kalau ada satu kata, Mas, Iya. untuk Sound of Anything ini apa? Satu kata. Gila sih. Gila ya. Iya. Gila aja. Yang gila ini? Ini gila. Oh ya, gila. Semua Ya, gila. maksudnya- Jadi kita harus gila. Iya, kita benar gila sih. Kalau nggak gila ya. Nggak akan terselenggara, Mas. Ya kan serenggala. Karena wong edan wi bebas. Bebas mengekspresikan dirinya dan juga Pokoknya bebas-bebas yang terbaik. bebas yang Yang dalam terbaik. artian baik. Ya. Oke. Nah, itu tadi obrolan kita bareng tim dari Spill. Sound of Anything yang ternyata bukan pemain kemarin sore, tapi justru lagi memulai langkah baru dengan semangat baru. Seperti semboyannya tadi, siaga tuntas penuh hati. Semoga obrolan tadi kalian bisa lihat bahwa gak semua rumor itu akurat dan penting banget untuk dengar langsung dari sumbernya. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut soal Sound of Anything, bisa langsung cek mereka di akun IG Sound of Anything Official dan akun TikToknya Sound of Anything 2025. Oke. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow IG dan TikTok dari Santri Omah Alit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Mbah Lurah pamit dulu. Salam semangat dan terus dukung karya anak muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,